Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Regresi Logistik Biner terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa layanan Gojek di masyarakat. Anggota kelompok kami ada Risha Amanda Yura, Becky Karina Cindy, Nazal Putri Dwijani, Intasya Fitri Zahra, Tiffany Apriliana. Latar belakang dari penelitian ini adalah maju teknologi saat ini sudah berkembang pesat, salah satunya di bidang transportasi online, yaitu Gojek. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi yang memiliki tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dari berbagai sektor informal di Indonesia. Sedangkan statistika merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara mengumpulkan data, pengelolaan serta analisisnya, penarikan kesimpulan, hingga pembuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta. Salah satu analisis statistika yang sering digunakan yaitu adalah analisis regresi logistik biner. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui model regresi logistik biner terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa layanan Gojek di masyarakat, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa layanan Gojek di masyarakat. Deskripsi variabelnya yaitu kepuasan pelanggan, X1, X9 itu faktor mempengaruhi kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya, statistik deskriptif. Berikut adalah statistik deskriptif kepuasan pelanggan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak sampel yang kita gunakan pada penelitian kali ini adalah 151 responden yang menggunakan layanan transportasi Gojek. Dari gambar ini menunjukkan bahwa responden cenderung merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Gojek pada pelanggan. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa responden yang berumur 10-20 tahun lebih banyak menggunakan jasa layanan Gojek dibandingkan umur lainnya. Selanjutnya, dari gambar ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan jasa layanan Gojek daripada laki-laki. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa tarif yang ditawarkan oleh Gojek cenderung murah dibandingkan pesaingnya. Gambar ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa Gojek memberikan banyak promo, dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa aplikasi Gojek mudah digunakan dan tidak memerlukan waktu yang lama ketika digunakan. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa Gojek menjamin keamanan pelanggan. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa proses pengaduan cepat dan diberikan solusi yang baik oleh pihak Gojek. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa waktu tunggu sesuai estimasi pada aplikasi Gojek, dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa kualitas kendaraan driver Gojek layak dipakai. Selanjutnya, analisis regresi logistik. Berikut pendugaan parameter model 1. Nah, hasil keseluruhan nilai P hasilnya lebih dari 0,05. Next. Selanjutnya, uji multikolinearitas model 1. Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen dengan cara melihat nilai FIF. Apabila nilai FIF bernilai lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas antar perubahan tersebut. Nah, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai FIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen. Selanjutnya, pendugaan parameter model 2 dengan interaksi. Model 2 dengan interaksi variabel X1 dengan variabel X2 berikut tabelnya. Next. Uji multikolinearitas model 2. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai FIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen. Eliminasi backward. Ide eliminasi backward adalah mencari model terbaik dengan mengeliminasi variabel yang tidak signifikan pada variabel dependen. Berikut adalah hasil output yang dihasilkan oleh software R. Yang pertama yaitu AIC 82,77. Bisa dilihat bahwa variabel promosi ini memiliki p-value paling tinggi, sehingga variabel promosi ini dieliminasi. Yang kedua, untuk AIC 78,53 bisa dilihat bahwa variabel jenis kelamin dan usia ini memiliki p-value paling tinggi yaitu 0,26, sehingga variabel tersebut dieliminasi. Untuk AIC 77,8 bisa dilihat bahwa variabel jenis kelamin ini memiliki p-value paling tinggi sehingga variabel tersebut dieliminasi. Untuk AIC 75,8 bisa dilihat bahwa variabel usia ini memiliki p-value paling tinggi sehingga variabel tersebut dieliminasi. Untuk AIC 73,81 ini merupakan AIC terkecil dari output R, sehingga dari model tersebut kita bisa lihat bahwa
Terdapat 6 faktor pengaruh kelompok, yaitu ada tarif, keefektifan aplikasi, keamanan, pengajuan pelayanan, waktu tunggu, dan kualitas kendaraan. Model terbaik hasil eliminasi backward penduga parameter dari konstantanya yaitu 23,63 dan waktu tunggu X8 kategori ketiga p-value-nya sebesar 0,03 di mana kurang dari 0,05. Model regresi linear terbaik yang terbentuk berdasarkan hasil pengujian dari hasil eliminasi backward yaitu logit P sama dengan 23,63 minus 5,78 dari X8 kategori 3 atau Vx sama dengan eksponen 23,63 minus 5,78 dari X8 kategori 3 per 1 ditambah eksponen 23,63 minus 5,78 X8 kategori 3. Apabila waktu tunggu di aplikasi Gojek meningkat 1 unit, maka akan terjadi penurunan logouts kepuasan pelanggan sebesar minus 5,78. Dengan kata lain, kenaikan waktu tunggu mempengaruhi penurunan kepuasan pelanggan, di mana nilai minus 5,78 menggambarkan seberapa signifikan pengaruh tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi waktu tunggu, maka semakin rendah tingkat kepuasan pelanggan. Uji Hosmer. Statistika Hosmer dapat dihitung sebagai percentage square dari tabel kontingensi frekuensi aktual dan frekuensi harapan. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 itu model fit dengan data, H1 model tidak fit dengan data. Berdasarkan output R diperoleh p-value-nya itu 0,2733, di mana dia itu lebih dari 0,05, sehingga terima H0 maka dapat disimpulkan bahwa model fit dengan data. Klasifikasi tabel berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa akurasi model adalah 94,7%, yang menunjukkan keakuratan model terhadap data. Kemudian nilai errornya yaitu 5,3%. Kurva ROC berdasarkan gambar di samping terlihat bahwa kurva mendekati sudut kiri atas yang menandakan bahwa tingkat sensitivitas yang tinggi dan tingkat spesifitas yang tinggi. Nilai AUC yang tinggi yaitu sebesar 0,991 menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif, dan sekitar 0,9% area di bawah kurva ROC yang tidak sempurna. Semakin besar nilai AUC, maka semakin baik model dalam membedakan antara kelas-kelas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, waktu tunggu merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan layanan di aplikasi Gojek. Yang kedua, model regresi logistik linear terbaik yang terbentuk berdasarkan hasil pengujian hasil eliminasi backward adalah seperti yang ada di gambar. Dan yang terakhir adalah dengan uji Hosmer-Lamshaw diperoleh hasil bahwa model yang telah dibentuk sesuai dengan data observasi dan memiliki kemampuan prediktif yang baik terhadap data. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.